perempuan-perempuan jilbab itu udah pasti rusak. Pakai jilbab untuk menutupi perilaku binal, perilaku apa namanya, perilaku sundalnya orang-orang Islam gitu ya. Ini ini bener aja, karena apa? Karena orang Islam itu perempuannya pasti masuk neraka. Kenapa perempuan Islam banyak yang masuk neraka? Ya karena binal, karena pakai jilbab. Jilbab itu adalah hijablay, ya, jilbabi. Menutupi aib pakai jilbab, bener banget tuh, najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Anji ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para polikardus semakin hari semakin stres. Segala cara sudah mereka lakukan untuk membuat umat muslim marah, untuk membuat orang-orang memilih murtad. Bahkan tawaran duit yang begitu banyak bagi para pendebat muslim yang mau murtad, bagi umat muslim yang mau murtad, ternyata gagal total. Gatot ya, gagal total. Raji yang sudah pindah sudah mendapatkan duit begitu banyak, hingga ratusan juta dalam waktu 1 bulan. Dalam tempo 1 bulan, ratusan juta didapatkan oleh Raji, walaupun sebagian dengar kabar dikorupsi, tetapi puluhan juta masuk kepada Raji, dan itu diakui oleh Raji, serta diakui oleh para polikardus. Memang mereka meminta kepada para donatur Islamophobia agar mau mendonasikan uangnya kepada Raji. Artinya apa? Fix ya. Jadi kalau ada nih teman-teman Laskar Polikardus atau teman-teman Kristen yang mengatakan, mana ada itu beritanya, mana mungkin, silakan cek konten-konten kita sebelumnya, silakan cek channel-channel Polikardus, di mana mereka mengungkap bahwa mereka kena prank oleh Raji. Itu kita bicara Raji. Belum Kiai Murtad, PPJ, Bu Yuni, dan sebagainya, yang terus mendapatkan ya, manfaat dari menggantung agama sebelah. Ini kacau sekali teman-teman ya. Jadi segala cara sudah dilakukan, tetapi kita tahu angka umat muslim itu terus naik. Berkat adanya diskusi sejak tahun lalu, angka umat muslim naik. Kalau 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita harus akui, Islam secara persentage turun. Dari sekian turun, setiap tahun ada penurunan sedikit. Lantaran banyak orang yang terkecoh, banyak orang yang murtad. Karena dulu mereka monopoli. Mereka turun ke lapangan. Mereka mengecoh saudara-saudara kita. Mereka mengelabui saudara-saudara kita yang lemah imannya, yang pengetahuan agamanya kurang. Tetapi berkat internet, berkat kecanggihan teknologi sekarang, orang di daerah pun sekarang bisa cari tahu, bisa belajar. Kalau dulu yang mereka jumpai, itu adalah orang-orang dari sebelah yang ngata-ngatai tentang Islam beginilah, begitulah. Mereka tidak tahu, apa benar yang dikatai itu? Apa itu fitnah? Atau itu kebenaran? Dulu nggak bisa mereka akses. Tapi sekarang di daerah terpencil pun Anda bisa akses. Kalau ada polikardus bawa data atau syubhat, mereka tinggal cek, ini benar atau tidak. Bagaimana cara menjawab polikardus? Sudah ada semua. Jadi, dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang, kita sudah bisa mengimbangi para polikardus yang turun ke lapangan. Ya, mungkin kita belum sekuat mereka, dana mereka luar biasa, sampai bisa mengirim orang, sampai punya full-timer yang benar-benar digaji secara full untuk turun ke daerah. Kalau kita kan enggak. Semua keikhlasan. Semua lillahi ta'ala, sambilan. Ya mungkin kita belum bisa, tapi berkat internet kita bisa menjangkau saudara-saudara kita yang di daerah juga. Dan terbukti angka Islam secara persentase naik. Dari 2022 ke 2023 itu naik. Saya akan bahas di konten khusus ya, dan sebelumnya saya sudah pernah tampilkan juga waktu live, tapi nanti kita akan tampilkan lagi. Dan ini membuat polikardus ini makin depresi. Makin depresi, teman-teman. Apalagi para donatur mereka tentu saja mengejar mereka. Meminta kepada polikardus ini, bagaimana kerjaan kalian? Ini kok gagal? Uang sudah banyak turun. Kita sudah tahu bagaimana Sofiatul begitu stres. Dan kali ini, murid Sofiatul, yaitu Ferguson, juga ikutan stres karena kena press. Dari donatur kena press, Sofiatul juga press dia kan. Ini Ferguson, kau gimana ini kerjaan kau? Kok gagal kamu membuat marah umat muslim? Kan kamu spesialis buat marah umat muslim. Selama ini kan kamu seperti itu. Ini kok gagal gitu. Belum lagi Ki Ahmad yang sekarang sudah seperti ayam sayur. Tidak segarang dulu. Tidak sesadis dulu hujatannya. Ini kita bisa lihat bahwa mereka memang sedang depresi. Dan bentuk depresi mereka curahkan dengan menghujat agama Islam lebih dalam lagi. Lebih sadis lagi. Dan kita bisa lihat
Orang-orang yang satu ruangan dengan mereka bukannya menasehati, tapi malah mendukung. Begitu juga dengan penontonnya. Kita bisa lihat begitu bencinya mereka dengan Islam. Begitu benci. Kalau kita punya teman, melakukan hal yang nggak benar, sudah sepantasnya kita nasihati. Tapi mereka nggak. Mereka malah mendukung apa yang dilakukan oleh Ferguson. Artinya apa? Mereka sama. Mereka sama benci Islam. Dan kita akan putarkan videonya. Bagi teman-teman yang nggak tahan, silahkan di-skip ya. Bagi yang nggak tahan, silahkan kalian langsung percepat saja. Oke, kita putarkan sebagai bukti ya. Mereka pernah mereka ketemuan di Masjid Kubamas kan mereka ketemuan. Bisa jadi toilet masjid itu. Di toiletnya masjid, si Ripa dipakai sama Nur Alim gitu kan. Abis itu digilir sama si Handi Celebes, digilir lagi sama Kelvin gitu kan. Ini digilir dah. Gila Lik, ngomongnya pedes banget Lik. Ngeri gua. Kan masjid itu toiletnya sering dipakai buat mesum. Iya, benar itu, benar fakta itu, benar fakta itu. Ih, ngeri banget ya, najis banget perempuan kayak begitu. Bunting 4 bulan. Set. Mentang-mentang gak ada laki. Tapi laku loh, Lik. Kayak gitu-gitu juga laku, Lik. Mungkin enak kali. Ih, bukan enak, lebih ke ya udahlah, sama aja kan nama kambing Lik, gitu. lu Gua kena ini Lik. Pelanggaran Lik. Iya, bentar cabut dulu ganti. Nah, kan? Allah, Bang Malik. Aduh, pelanggaran dong. Itu mukanya Julius itu. Mana coba aku gedein. Kepotong ya, nggak kelihatan. Itu ada yang report kah atau gimana itu tadi? Iya, bisa jadi. Atau mungkin bahasanya yang dipakai itu. TikTok itu sensi, udah mualaf kayaknya. Iya. Klik accept, udah gue invite. Si Bang Malik aja tempat gede, dia tausiahnya lucu. Iya. Tausiahnya tuh ada aja bahasanya tuh. Nggak tahu mana dia nggak accept. Masuk lagi, Lik. Ini gue udah invite. Nah, si Saudri nitip ya, aku mau ke WC sebentar. Oh iya, ada lagi itu loh, yang lagi hot nih. Suaminya siapa tuh yang cantik itu? Wanita siapa, Dewi? Nggak tahu. Oh itu yang lakinya kaya banget itu, yang cowoknya ganteng, muda, kaya. Nggak taunya kena itu. Yang Timah itu siapa yang tahu di bawah? Bukan. Gue nggak bisa. Sandra Dewi itu tuh. Sandra Dewi. Itu juga katanya nih kena nih Raffi. Julius ini. Bukan Julius. Ini bukan. Bukan ini. Ini bukan mukanya. Mukanya kayaknya jelek deh si Julius itu. Gue nggak bisa ngebayangin si Ripa tuh kemaluannya sebau apa ya. Bentuknya senajis apa ya? Walah. Anunya sebau apa gitu. Ih, apek banget tuh pasti. Udah, jangan ke situ. Kamu tuh. Ih, jorok. Tuh kalau udah tahu jorok kamu. Gitu. Aduh. Dia kalau kencing kayaknya nggak cebok itu. Dia dilap pakai Al-Quran itu kayaknya. Udah Lik, aduh. Lah kalau bau rendang mah bau rendang yang enak gitu, tapi kalau itu kayaknya bukan bau rendang deh, bau bangkai tikus. Rendang busuk. Rendang busuk gitu. Maksudnya. Ih, jijik banget, najis. Mana murah lagi. Kalian info ya untuk Islam yang mau make Ripa, silakan samperin aja, gratis juga nggak masalah tuh orang. Ya kalau mau pakai dibaiklin dulu lah. Ya minimal bawa itu apa sih namanya, pembersih lantai itu
apa sih? Sama pembersih kalau yang hitam-hitam. Bukan apa? Karbol, Citron. karbol. Nah, Citron karbol ya. sama citron. Iya, sama Ya, citron campur sama itu. alkohol 90%. Biar nggak infeksi itu. Najis. Najis amat ya. Bunting 4 bulan. Awok Aman-aman. naik ke sini nyanyi awok. Sebelumnya dikasih nyanyi, itu awok. rinso dicampur itu pecahnya bata-bata. Betul. Harus difilter kayak air comberan kan. Kasih kerikil dulu, pasir dulu gitu. Kasian yang jadi anaknya sih nanti. Anaknya pasti malu, gua anaknya Rifa gitu. Lebih malu jadi anaknya Rifa daripada jadi anaknya babi sih. Itu udah pasti banget. Najis. Ternyata perempuan jilbab semuanya rusak. Ya itu pelajaran buat kita semua. Perempuan jilbab itu udah pasti rusak. Pakai jilbab untuk menutupi perilaku binal. Perilaku perilaku sundalnya orang-orang Islam gitu ya. Ini bener aja, karena apa? Karena orang Islam itu perempuannya pasti masuk neraka. Kenapa perempuan Islam banyak yang masuk neraka? Ya karena binal, karena pakai jilbab. Jilbab itu adalah hijablay, ya, jilbabi. Menutupi aib pakai jilbab, bener banget tuh. Najis. Heh. Digilir rame-rame kayaknya. Itu semua api kayak udah pernah nyicipin si Rifa sih. Bau tuh pasti. Udah rusak. Perempuan Islam murahan semua. Pantesan aja Aisyah Bang. murahan. Aku mau nanya nih, tapi kok bau pada suka ya? Abang bilang kan bau. Kok itu api pada pengen itu ya? Ya kan nggak Pada dicium itu, nyocol-nyocol gitu. langsung dicolok aja itu. Dianya kan udah siap ngangkang. Aduh. Namanya juga udah kebelet, ya kan? Si Rifa tinggal gaya sholat aja, ruku gitu kan, ruku terus dari belakang Bekah ketawa tuh Bang si Bekah. Iya Bang, lucu Bang kalau ada si Bang Malik ini. Pokoknya itu ya kata-katanya Iya. tuh, aduh. Kan si Nur Alim pakai masker, jadi nggak kecium bau rongsoknya itu, bau amisnya si Rifa. Ih, najis. mulut. Iya. Kok bisa ya ada orang kayak begitu ya? Murah banget, bunting, VCS. Berarti yang VCS kemarin tuh memang bener. Memang dia anaknya binal, jilbab binal. Nggak, gini Lik. Lu percaya nggak itu cuman VCS? Atau berlanjut? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin cuma VCS doang. Iya. Pasti berlanjut itu. Orang kalau Kalian sudah dengar ya, begitu depresinya seorang Ferguson, sehingga yang bisa dia lakukan adalah menghujat lebih banyak lagi. Bahkan yang lebih konyol apa? Mengatakan wanita muslim yang menggunakan hijab atau menggunakan jilbab, kerudung, itu adalah wanita binal. Wanita binal, teman-teman. Dan belum lagi kalimat-kalimat vulgar lainnya yang diucapkan oleh Ferguson. Artinya apa? Artinya Ferguson ini bukan hanya sedang menyerang pribadi Uni Rifa, tapi menyerang seluruh umat muslim. Dalam hal ini, seluruh umat muslim yang menggunakan hijab, itu dihujat habis-habisan. Ngeri, teman-teman ya. Ngeri. Dan kita bisa lihat, siapa saja sih wanita-wanita di Indonesia yang menggunakan hijab. Kita punya ibu negara kita, tentu saja Ibu Iriana, itu juga menggunakan hijab. Apakah maksud dari Ferguson bahwa Ibu Iriana ini adalah seorang wanita binal? Beranikah Ferguson langsung to the point menyebut nama Ibu Iriana? Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua, kita juga tahu ya, ada Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial kita. Ya, Bu Risma adalah mantan wali kota Surabaya, di mana Ferguson itu pernah berdomisili, pernah tinggal di kota Surabaya, dan ini adalah wali kota Anda saat Anda tinggal di sana. Dan Anda menghujat Bu Risma. Luar biasa sekali ya. Bu Risma Anda hujat. Begitu juga dengan Gubernur Jawa Timur,
Ibu Khofifah ini juga adalah seorang wanita yang selalu menggunakan hijab, menggunakan jilbab dalam setiap kesempatan. Tidak pernah kita lihat Ibu Khofifah tidak menggunakan pakaian muslimah. Selalu pakai hijab atau jilbab ya. Pakai jilbab. Apakah maksud Anda Ibu Khofifah juga adalah wanita binal? Kurang hajar sekali. Kurang hajar sekali apa yang disampaikan oleh Ferguson. Dan saya cukup ragu ya, bahwa pihak sebelah ini akan ada yang mau menasihati Ferguson atau menegur dengan keras Ferguson. Karena saya lihat pendeta-pendeta itu hanya berani dengan Brian Siawarta. Hanya berani dengan orang-orang yang mereka anggap bisa merugikan kekristenan. Tapi orang-orang yang menghujat agama Islam, itu nggak ada yang ditegur. Saya belum pernah melihat ada gereja yang menegur Paul Jang, Saifuddin, Osman bin Sunet, Sofiatul, Ki Ahmad, dan sebagainya. Malah yang ada dipuja-puji, dibela habis-habisan oleh mereka. Ini sungguh miris ya. Bagaimana mungkin wanita-wanita hebat kita ini dihina sedemikian rupa oleh mereka, sedemikian rupa oleh Ferguson dan antek-anteknya, tetapi dari pihak Kristen tidak ada satupun yang bangkit berdiri untuk memarahi Ferguson. Ini sungguh mengecewakan. Itu kita bicara Muslim. Ini kita bicara dari kalangan Muslim ya, yang dia hina. Dan ternyata bukan hanya Muslim yang dia hina. Kalau dia bicara kerudung, hijab, penutup kepala ya. Hijab itu kan penutup kepala, dan itu juga digunakan oleh orang-orang lain, orang-orang agama lain. Contohnya suster, Mikana. Ya. Mikana juga gunakan penutup kepala, teman-teman. Menggunakan kerudung. Artinya Mikana wanita binal. Ya. Apakah seperti itu? Apakah Ferguson ingin mengatakan bahwa Mikana adalah wanita binal? Bunda Teresa yang begitu luar biasa baik, penerima Nobel keamanan, kedamaian. Apakah ini juga adalah seorang wanita binal? Coba saya tanya. Saya tanya kepada Ferguson. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa suster-suster di gereja itu semua wanita binal? Beranikah Anda? Jadi, semua fitnahan dari Polycarpus itu selalu akan berbalik kepada mereka. Selalu kita lihat, semua fitnahan mereka, Bible akan pasang badan. Kita sudah lihat selama ini. Semua fitnahan mereka selalu kembali kepada mereka. Artinya kamu mau bilang, ya, Mikana itu juga adalah wanita binal ya, saya baru tahu. Saya akan sampaikan ini kepada Mikana, kamu disebut wanita binal oleh Ferguson. Jadi selain disebut bidat sesat, ternyata Mikana juga wanita binal ya. Kita bisa lihat dia menggunakan penutup kepala setiap live. Lina Wijaya juga sama, terus ada si Hana. Banyak orang-orang Kristen sekarang yang menggunakan kerudung, ya, menggunakan penutup kepala kalau lagi live. Apakah ini wanita binal? Ya, ini wanita binal ternyata, teman-teman. Dan yang lebih sadis lagi, ya, bukan sampai di sini saja, tetapi teman-teman, Bunda Maria juga menggunakan kerudung, dan Bunda Maria disebut wanita binal oleh Ferguson. Wow, sadis. Ya. Sadis sekali. Bunda Maria juga ikutan kena ini, teman-teman. Kalau dia menghujat yang namanya kerudung, menghujat penutup kepala wanita, artinya Bunda Maria juga kena. Bunda Maria juga kena. Karena jelas ya, di kekristenan itu juga menggunakan yang namanya penutup kepala. Bahkan di Bible, itu dengan jelas. Di 1 Korintus 11, menjelaskan tentang hiasan kepala wanita. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya. Ya, jadi yang namanya laki-laki itu tidak boleh menggunakan penutup kepala. Jadi yang namanya kerudung itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Karena kalau mereka pakai, itu artinya menghina kepalanya. Tetapi,
tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur ke rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi wanita adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ya, jelas. Wanita harus menudungi kepalanya. Ini ajaran Kristen yang benar. Tapi kalau yang sekarang ya kita tahulah, sudah diselewengkan, sudah berubah-ubah, dan sebagainya. Kalau tidak percaya, mari kita tanya sama ahlinya. Kita tanya sama yang memang spesialis belajar ini ya. Dan ini sumber dari kekristenan, bukan dari Muslim. Biar teman-teman Kristen yang nonton ini tercerdaskan, tercerahkan, jangan mau dibodoh-bodohi terus, apalagi oleh Polycarpus. Mari simak video ini, supaya kalian sedikit lebih pintar. Menanyakan tentang kewajiban wanita berjilbab. Bahkan ini Lutan menanyakan tentang tugas menjaga itu manusia juga merubahnya manusia, kata Lutan. Dapat juga dosa Tuhan melarang tapi manusia banyak berbuat dosa. Dalam Injil diceritakan Isa Al-Masih itu disunat. Jadi nanti Bapak bisa jelaskan semua ini. Wanita berjilbab, makan babi dilarang, minum alkohol dilarang. Tapi mengapa umat Nasrani melanggarnya? Maaf karena saya ini sedang mencari kebenaran katanya. Oke, ini banyak sekali pertanyaannya. Yang pertama tentang kerudung. Kalau ada orang Kristen ke gereja pakai rok mini itu tidak ada di Alkitab. Itu adalah penyimpangan dalam praktek, ya kan? Terus kemudian kalau kita jadikan itu sebagai alasan untuk ini representasi dari agama Kristen, ya itu nggak bisa. Karena itu bukan ajaran Alkitab. Itu mestinya pabrik kain harus memberikan kain yang lebih luas supaya tidak mini-minian. Jadi itu praktek, itu penyimpangan. Bu, ya itu dampak daripada modernisasi. Kemudian tentang kerudung, itu kan sebetulnya bukan budaya Islam, bukan budaya Kristen, juga bukan budaya Yahudi. Sebetulnya jauh sebelum Yahudi, jauh sebelum Kristen, itu budaya Mesopotamia. Anda bisa membaca di Undang-Undang Hammurabi. Kira-kira tahun 1700 sebelum Masehi. Sudah ada kerudung di sana. Dan kalau Anda membaca Alkitab, kisah yang sangat terkenal itu kisahnya Yakub yang mengingini putrinya Laban, yaitu Rahel. Dia tidak mengerti bahwa yang dijumpai di kemah itu kan dia maunya si Rahel, ternyata Lea. Kenapa dia tidak sampai tahu kalau itu Lea? Dia taunya baru ketika dia di kemah. Karena dia tertutup. Ini Seperti nikab gitu. Seperti nikab gitu. Itu budaya Mesopotamia. Terus kemudian Yakub protes. Saya menginginkan Rahel, kenapa kok Lea? Nah, itu kan cerita dalam kitab Taurat, itu kitab Kejadian ya. Kemudian Laban mengatakan, bekerjalah 7 tahun lagi supaya kamu mendapatkan adiknya. Karena apa? Dalam budaya Mesopotamia, budaya Laban, budaya kami, tidak boleh seorang kakak menikah mendahului seorang adik menikah mendahului kakaknya. Artinya menurut adat kami, berarti adatnya Laban berbeda dengan adatnya Yakub yang Ibrani, yang Yahudi. Kemudian di situ ditulis ketika keduanya membuat perjanjian, Laban menamakan batu yang dibuat perjanjian, menandai perjanjian dengan Yakub itu Yegar Sehaduta. Apa artinya Yegar Sehaduta? Artinya batu sahadah, batu kesaksian. Itu bahasa Aramaik. Dan bahasa Aramaik itu bahasa Aram Naharayim. Aram di antara dua sungai Efrat dan Tigris. Itu menunjukkan wakil budaya Mesopotamia. Sementara Yakub menamakan Galet, timbunan batu, bahasa Ibrani. Yakub mewakili kebudayaan Ibrani, Laban mewakili kebudayaan Mesopotamia. Jadi termasuk kerudung itu dibawa di zaman itu sebagai kebudayaan Yahudi dari Mesopotamia. Baru kemudian dipertahankan oleh orang Kristen sebagai simbol ketaatan, dan itu dalam Alkitab ada. Dan sampai hari nanti Abuna bisa memberikan konfirmasi bahwa di gereja-gereja timur, orang Kristen pun bukan hanya di gereja Koptik, Syria Ortodok, Rusia Ortodok masih memakai kerudung. Dan itu memang kebudayaan Kristen
mula-mula juga. Soal kemudian di gereja Protestan atau gereja karismatik tidak memakai kerudung itu karena dampak dari modernisasi Barat. Saya kira itu soal kerudung. Nanti bisa ditambahkan oleh Abu Najwa. Dan sebagai tanda bahwa wanita itu adalah wanita yang beriman, maka dia harus menutup kepalanya sebagai simbol ketaatan baik kepada Allah, kepada Tuhan, juga sebagai tanda menjaga kewibawaan suaminya. ليها سبب تاني كمان عندنا في الكنيسة القبطية بسرعة، إن من ضمن الحاجات اللي المرأة بتتحلى بيها أو بتحب إنها تظهر بيها جمالها الزي أو الحلي أو الشعر. فلما المرأة بتقف قدام ربنا في الكنيسة مفروض إنها بتكون في حالة من حالات الخشوع والخضوع لربنا، فبتغطي شعرها علشان وبتيجي بلبس مفروض يليق بالكنيسة مفهوش أي زيادة في الزينة، علشان خاطر تبقى بتعلن اتضاعها قدام ربنا إن مفيش حاجة جواها أو عندها بتتجمل بيها على ربنا. ده هو ربنا هو الأصل وهو سبب كل شيء حلو هو اداهولها، فهي بكده ده إعلان لاتضاعها ولخضوعها لربنا. Juga ada di ajaran gereja Koptik bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu indah. Jadi keindahan itu semua berasal dari Tuhan, dan karena kita tahu keindahan atau mahkota wanita juga ada di rambut, di kepala, maka ketika seorang wanita memasuki gereja untuk menjaga hatinya dari lebih mementingkan kehormatannya sendiri atau keindahan mahkotanya, tetapi dia harus menundukkan dirinya bahwa segala yang dia miliki, bahkan mahkotanya yang terindah itu adalah ciptaan Tuhan. Maka wanita-wanita gereja Koptik memakai kerudung sebagai simbol bahwa Allah itu mengatasi dia, bahwa Allah itu adalah sumber dari segala sumber keindahan yang ada di dunia ini, dan bahwa hanya kepada Allah dia harus taat, dan itu ditunjukkan dengan menggunakan hijab atau kerudung di gereja Koptik. Ya Buna, musyakir awi ya Buna, dahelu yani fikra gamil. Ya, ini pikiran yang sangat bagus dan menarik. Jadi ketika kita bertanya tentang orang Kristen sekarang tidak memakai hijab atau kerudung, bukan karena menyalahi aturan, tetapi masing-masing negara, masing-masing masyarakat punya budaya yang kemudian itu diimplementasikan di dalam kita beragama. Ya, jadi kalau di Indonesia orang Kristen tidak memakai kerudung, dia tidak salah, tetapi itu disesuaikan dengan budaya di Indonesia. Tetapi juga untuk yang berkerudung juga tidak salah, karena itu juga sudah ada sejak zaman dahulu dan sebagai simbol bahwa kita taat kepada Tuhan. Penggunaan kerudung identik dengan sebuah keyakinan jati diri di mana wanita harus menutupi kepalanya. Kerudung atau tudung kepala rupanya dituliskan juga dalam Alkitab. Di episode kali ini, Fakta Alkitab akan membahas kerudung atau tudung kepala. Bagaimana sejarah kerudung mulai diterapkan sebagai kewajiban di zaman dulu? Apakah wanita Kristen wajib untuk menggunakan kerudung? Saksikan terus Fakta Alkitab. Selamat menyaksikan! Penggunaan kerudung. Kerudung dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia KBBI adalah kain penutup kepala perempuan. Kerudung berbentuk semacam selendang yang menutupi bagian atas kepala dan rambut perempuan. Penggunaan kerudung dalam kehidupan sehari-hari dilakukan karena berbagai tujuan, seperti untuk kehangatan bagian tubuh tertentu, kebersihan, bentuk tradisi, untuk fashion, atau jati diri dengan alasan keagamaan, kesopanan, dan berbagai alasan lainnya. Selain kerudung, ada beberapa istilah yang bisa digunakan untuk kain lainnya yang menutupi kepala ini. Di antaranya syala, snud, cador, nikab, burka, turban, dan lain sebagainya. Penutup kepala untuk perempuan sudah dikenal ribuan tahun yang lalu. Penduduk Iran tempo dulu, kelompok-kelompok Yahudi, dan juga bangsa India merupakan bangsa pemakai kerudung.
Kerudung juga digunakan sebagai pakaian yang terhormat oleh kaum wanita Zoroaster, Hindu, Yahudi, dan Kristen. Sementara itu, di abad ke-17, kaum wanita di beberapa daerah Nusantara sudah menggunakan kerudung. Kerudung dalam tradisi Yahudi. Dr. Menachem M. Breyer yang merupakan seorang pemuka agama Yahudi yang juga sebagai profesor literatur Injil pada Universitas Yeshiva dalam bukunya The Jewish Woman in Rabbinic Literature menulis bahwa pakaian wanita Yahudi yang bepergian keluar rumah yaitu dengan menggunakan penutup kepala. Dr. Breyer dalam bukunya tersebut mengutip pernyataan beberapa rabi atau pendeta Yahudi kuno yang terkenal. Bukanlah layaknya anak-anak perempuan Israel yang berjalan keluar tanpa penutup kepala, dan terkutuklah laki-laki yang membiarkan rambut istrinya terlihat, dan wanita yang membiarkan rambutnya terbuka untuk berdandan membawa kemelaratan. Selain itu, Dr. Breyer menambahkan bahwa wanita Yahudi yang tidak menggunakan penutup kepala dianggap penghinaan terhadap kesopanannya. Jika kepalanya tidak tertutup, dia bisa dikenai denda sebanyak 400 luzim, koin Yahudi, untuk pelanggaran tersebut. Sementara itu, hukum Yahudi melarang seorang rabi untuk memberikan berkat dan doa kepada wanita menikah yang tidak menutup kepalanya karena rambut yang tidak tertutup dianggap telanjang. Kerudung juga menyimbolkan kondisi yang membedakan status dan kemewahan yang dimiliki oleh seorang wanita yang mengenakannya. Martabat dan keagungan seorang wanita bangsawan Yahudi bisa dinilai dari kerudung di kepalanya. Wes Snyder menyatakan bahwa di kalangan masyarakat Yahudi kuno, pelacur-pelacur tidak diperbolehkan menutup kepalanya, tetapi pelacur-pelacur sering memakai penutup kepala agar mereka lebih dihormati. Kerudung dalam Alkitab. Dalam Alkitab, kata kerudung pertama kali muncul dalam Yesaya 3 ayat 19 yang bunyinya, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh, dan kerudung-kerudung. Ayat ini merupakan bagian dalam teguran Nabi Yesaya kepada para wanita Yerusalem yang sombong. Teguran Tuhan yang menyebut kata kerudung jelas menunjukkan bahwa busana wanita Israel di zaman itu sudah menggunakan kerudung atau tudung kepala untuk menutupi kepala dan rambutnya. Sementara itu, Talmud Yahudi menjelaskan mengenai aturan yang ketat tentang busana kaum perempuan, di mana kaum wanita yang keluar ke tempat umum dan berbicara dengan laki-laki tanpa mengenakan penutup kepala atau kerudung, maka suaminya boleh menceraikannya tanpa membayar mahar. Dalam kitab Zefanya 1 ayat 8 diterangkan, pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Pakaian asing yang dimaksud adalah yang melenceng dari syariat Yahudi, yaitu pakaian besar yang menutup rambut hingga seluruh tubuh yang disebut tike atau snoot sesuai dengan aturan kesopanan Yahudi. Tudung kepala tanda harga diri. 1 Korintus 11 ayat 2-16 adalah bagian Alkitab Perjanjian Baru yang membahas mengenai penutup kepala atau hiasan kepala bagi wanita. Rasul Paulus menegaskan perihal tudung kepala seorang wanita. Sebab, jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi, jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Di masa pelayanan Rasul Paulus, wanita menutupi kepalanya atau menudungi kepalanya untuk menunjukkan sikap sopan dan tunduknya kepada sang suami, serta demi menyatakan martabatnya. Tudung mengandung arti bahwa wanita harus dihormati dan dihargai. Tanpa tudung, ia tidak memiliki martabat. Kaum pria tidak menghormati wanita yang tidak memakai tudung karena mereka seolah-olah memamerkan dirinya di depan umum secara memalukan. Maka dengan demikian, tudung kepala berfungsi sebagai suatu tanda harga diri dan kemuliaan seorang wanita sebagaimana Allah telah menciptakannya. Kerudung dan keagamaan. Penggunaan kerudung atau tudung kepala dapat menjadi sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan. Misalnya bagi perempuan Yahudi Ortodoks yang sudah menikah, di mana mereka diwajibkan untuk menutupi rambut mereka dengan kerudung. Kerudung yang mereka gunakan dikenal dengan sebutan tike atau snoot sesuai dengan aturan kesopanan zniot. Para wanita Yahudi yang menetap di Eropa menggunakan kerudung sampai abad ke-19 hingga mereka bercampur baur dengan budaya sekuler.
Dewasa ini, wanita-wanita Yahudi yang saleh tidak pernah memakai penutup kepala kecuali bila mereka mengunjungi tempat ibadah mereka. Kerudung juga dipakai oleh wanita Kristen Katolik saat menghadiri misa atau perayaan Ekaristi. Kerudung ini disebut kerudung misa atau mantila. Tradisi ini sebenarnya sudah ada sejak lama di dalam kalangan gereja mengenai penggunaan mantila oleh wanita dalam perayaan Ekaristi. Sudah dapat ya, bahwa kekristenan pun menggunakan yang namanya kerudung. Bahkan disebut oleh Bambang Nursena, itu jauh sebelumnya, sebelum ada Kristen pun, wanita sudah memakai itu. Sejak zaman Hammurabi sudah ada. Bahkan lebih jauh lagi sudah ada juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu firman Tuhan. Allah adalah Tuhan bagi seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai nanti kiamat. Maka ajarannya ya sama. Sudah dikatakan setiap bangsa pernah diturunkan nabi-nabi. Artinya semua punya perintah menggunakan kerudung. Bahkan di Korea, di Cina itu juga ada yang namanya kerudung. Tetapi berubah. Ya berubah. Kenapa? Karena memang manusianya suka menambah-nambah ajaran para nabi. Kerudung sudah dikenal oleh semua manusia. Bahkan mereka nggak interaksi pun. Ya orang Cina, terus orang suku Maya, suku Inca, mereka nggak ketemu dengan orang-orang Yahudi ataupun orang Muslim, mereka juga punya kerudung sendiri. Artinya apa? Memang setiap nabi mengajarkan hal itu. Itu dari Allah. Jadi pintarlah teman-teman. Kalau ada yang malah menghina, wanita Muslim menggunakan hijab, padahal akhlaknya seperti bla 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 bla. Halo? Nggak ada hubungan ya. Nggak ada hubungannya. Kalau Anda nggak suka dengan pribadi, serang pribadinya. Kami nggak memungkiri, banyak juga wanita-wanita Muslim yang pakai hijab tapi kelakuannya nggak benar. Tapi itu oknumnya. Nggak ada hubungan dengan agamanya, coy. Ya. Apakah orang kalau pakai salib Kristen, ya, pakai salib, punya kalung, punya tato Yesus di badannya, artinya dia orang benar? Coba saya tanya. Banyak itu pelaku pembunuhan, kejahatan, kriminal, dan sebagainya, itu gunakan lambang kekristenan juga, gunakan atribut Kristen, mafia-mafia, itu juga adalah Kristen yang taat. Belum lagi kita lihat kartel-kartel narkoba yang ada di Amerika Latin, itu juga orang Kristen taat. Mereka gunakan salib, teman-teman. Kalung salibnya gede sekali. Itu bukankah juga ada atribut agama? Jadi nggak ada hubungan, teman-teman. Tolong mengerti. Jadi semoga dengan konten yang saya buat ini membuat teman-teman Kristen yang di luar sana, itu mulai bisa berpikir bahwa jangan mau kita diadu domba oleh orang seperti Ferguson. Dia ini hanya perusak. Dia ini hanyalah orang yang memalukan nama Kristen. Kalian yang jadi korban. Nama Kristen yang dibuat rusak oleh orang ini. Bagaimana mungkin dia menghujat wanita-wanita Muslim yang luar biasa yang gunakan kerudung, seperti Bu Risma, Bu Kofifa, dan yang lain. Banyak sekali, teman-teman. Apakah mereka cabul? Seperti yang dibilang oleh Ferguson. Apakah Mikana cabul? Apakah Bunda Maria cabul? Coba saya tanya. Jadi tolonglah orang-orang yang ada di Komal, ataupun yang menonton. Jangan kalian malah ikut-ikutan menelan apa yang disampaikan Ferguson dan kalian senang. Itu semua menghina diri kalian sendiri gitu. Ini ibaratnya kalian lagi ngegosip tuh dengan teman-teman kalian, tapi yang dihina mama kalian sendiri, keluarga kalian sendiri, dan kalian ketawa-ketawa. Nggak ada masalah dengan itu, yang penting lucu. Halo, sadarlah teman-teman. Kerudung bukan hanya milik umat Muslim. Kami setuju. Karena banyak teman-teman Kristen bilang kan, jangan ngeklaim kerudung, kami juga punya. Yes, di Bible kalian juga ada. Tetapi memang zaman sekarang identik dengan Islam. Karena kalian sudah meninggalkan ajaran Tuhan. Karena kalian tidak mengikuti lagi perintah tersebut. Sehingga terjadi perubahan image. Seakan-akan kerudung eksklusif milik umat Muslim. Padahal kalian pakai, dan kami akui itu kok. Kami akui. Cuman kalian yang lupa jati diri kalian. Kalian meninggalkan jati diri kalian, karena lebih memilih yang namanya zaman. Lebih mengikuti perkembangan zaman. Kalau perlu sekarang, contoh. Orang pakai pakaian mini ya, ke gereja. Seperti dibilang, pakai rok mini dan sebagainya. Kalau besok, di masa depan trennya, nggak pakai baju.
Kalau sekarang mungkin orang masih tabu nggak pakai baju di jalan, tapi sudah mulai pantai-pantai naked. Ada pantai-pantai tertentu, orang tuh jalan-jalan udah telanjang. Bisa jadi di masa depan, itu akan telanjang juga gitu. Bahkan ada kelompok ya, kelompok nudis, mereka buat komunitas sendiri, tempat tinggal sendiri di satu desa, semua telanjang di situ, bayangkan, semua telanjang. Nudis, orang-orang nudis. Salah-salah besok di masa depan, itu jadi kebiasaan. Maka orang akan telanjang ke gereja, bayangin, ada orang nudis ke gereja telanjang. Dan kalian membiarkan itu. Cobalah. Masuk akal nggak? Saya sampai bingung sebenarnya gitu. Apaan gitu? Kenapa perintah Tuhan yang begitu jelas dilanggar dan lebih memilih ego kita? Lebih memilih nafsu kita. Bahaya. Dan kembali ya kepada Ferguson tadi, hujatannya sudah sangat kelewatan. Dan saya nggak habis pikir, teman-teman Kristen kenapa dukung? Kenapa aparat penegak hukum membiarkannya? Ini udah hujatan kepada seluruh wanita muslim yang ada di Indonesia yang menggunakan hijab. Seluruh wanita muslim dihina. Ini kalau ada polisi yang mendengar ini, menonton ini, mama kalian yang gunakan hijab dihina, istri kalian yang gunakan hijab dihina, anak kalian yang menggunakan hijab dihina juga, dan kalian membiarkannya. Kalian membiarkannya. Saya nggak tahu ya, bagaimana pertanggungjawaban kalian, karena itu urusan kalian dengan Allah, bukan dengan saya. Saat nanti kalian diminta pertanggungjawaban, apa yang sudah Anda lakukan dengan jabatan Anda? Kenapa Anda membiarkan kezoliman ini? Padahal Anda punya wewenang untuk menindak. Kita lihat bagaimana Ferguson dengan bebas menghujat. Dari dulu, teman-teman. Begitu dia lihat situasi sudah mulai tidak baik, kabur. Ferguson pindah-pindah. Kabur sana, kabur sini. Kenapa? Karena memang belum ada keseriusan dari penegak hukum. Ini kita sedih, kita miris. Orang-orang seperti ini dengan bebas menghujat Islam, seakan-akan mereka kebal hukum, mentang-mentang ada organisasinya, karena dia tergabung dengan Sofiatul, ada organisasi dari luar negeri yang membayar mereka, membackingi mereka. Tetapi ingat, sekuat apapun backing mereka, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Terus nanti teman-teman bilang, apa yang sudah saya lakukan? Saya sudah melakukan beberapa yang bisa saya lakukan, dan saya rasa setiap teman-teman yang mendengar ini punya perjuangan masing-masing, dan tunjukkan. Kalau kalian memang peduli dengan agama kalian, lakukan yang bisa kalian lakukan. Tirulah semut yang membantu memadamkan api istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia hanya bawa air kecil, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa memadamkan api itu. Tetapi dia menunjukkan di mana posisi dia berada. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita nggak sanggup untuk melawan mereka secara langsung. Karena nanti serangan baliknya akan besar. Kita akui. Tapi kalau kita nggak bersatu, berat. Lakukan bagian kita. Bisa dengan cara share video-video hujatan mereka supaya orang-orang di luar tahu. Karena kalau viral, ya itu akan diproses juga. Karena tekanan publik pasti akan membuat pihak penegak hukum mau nggak mau memproses. Itu yang pertama. Kedua, ya kompaklah kita. Ya kompaklah kita, jangan saling menyalahkan. Siapa yang maju, maju. Mungkin ada organisasi Islam, yayasan Islam yang mendengar video ini dan melihat hujatan dari Ferguson. Kalian mau maju silahkan. Begitu juga dengan penegak hukum. Ibu kalian dihina, istri kalian dihina. Bahkan mungkin penegak hukum yang mendengar ini adalah wanita yang menggunakan hijab. Kalian dihina. Dan kalian biarkan. Halo? Entah mau jadi apa ya? Saya nggak tahu ke depannya kita akan jadi apa kalau kita membiarkan hal seperti ini terus terjadi. Penghinaan demi penghinaan bertambah banyak. Ini bukan makin mereda. Dengan masuk penjaranya Kosman, hujatan dari Polikardus tidak berkurang, yang ada bertambah. Kenapa? Karena mereka lihat uang yang bisa mereka terima jauh lebih banyak daripada resikonya. Sama seperti orang, kenapa memilih menjual sabu, obat-obatan terlarang, bahkan ada yang jadi kurilnya. Mereka tahu ini hukumannya ngeri loh. Ini barang yang bahaya. Tapi mereka lakukan. Karena tawaran duitnya sangat menggiurkan, teman-teman. Hukuman mati pun mereka lawan. Karena mereka lihat, wah uangnya gede. Gede sekali. Kalian bisa lihat, sekarang politikus saja pengen jadi polemikus. Politikus, pejabat, ya calon pejabat gitu kan, lebih memilih jadi polemikus. Kenapa? Uangnya lebih besar. Ngeri, teman-teman. Rumah mewah, mobil mewah. Karena dana dari luar itu kencang. Mereka melihat bahwa Indonesia inilah target yang empuk untuk mereka jadikan sebagai basis mereka nantinya. Karena di Eropa, di Amerika sudah ditinggalkan.
Indonesia punya potensi. Apalagi Indonesia ke depannya akan jadi negara maju. Ekonomi kita itu hanya masalah waktu sebelum masuk 5 besar. 2050 kita akan masuk 5 besar. Ya. Targetnya 2050. Bahkan ada yang menargetkan lebih cepat. Generasi emas 2040. Generasi emas, bayangkan. Ini waktu nggak terasa. Ini waktu nggak terasa, 15 tahun lagi, 16 tahun lagi. Untuk itu mereka pingin Indonesia ya jadi tempat mereka. Itulah Islam harus diturunkan. Islam harus makin menyusut. Segala cara dilakukan. Ini mereka sedang tabur terus nih. Ya, mereka sedang keluarkan pupuk terus nih. Jadi mereka ini seperti sedang, ya ini, orang berkebun. Nggak apa-apa gitu, nggak dapat duit sekarang nggak apa-apa. Sekarang belum dapat duit nggak apa-apa. Yang penting tabur terus, kasih pupuk, kasih pupuk. 15, 25 tahun lagi, baru mereka panen. Mereka siap untuk hal ini. Dan kita terlena, membiarkannya. Tunggu aja lah kalau gitu. Tunggu Islam jadi minoritas, baru kita sadar loh, kok sekarang sudah minoritas gitu. Ini yang bisa saya lakukan dan saya sampaikan. Sekali lagi saya mengetuk hati teman-teman untuk berjuang, untuk bergerak, minimal dengan cara share, beritahukan kepada teman-teman kita bahaya dari Polycarpus, beritahukan kepada teman-teman Kristen kita bahwa kita sedang diadu domba, agar teman-teman Kristen kita jangan mau mengikuti mereka. Lakukan yang bisa kita lakukan. Saya kalau ketemu teman-teman Kristen, saya kadang singgung-singgung juga tentang Paul Jang gitu. Teman-teman saya bilang, iya ini bahaya nih, gara-gara dia nanti kita baku hantam ribut, jadi susah, nggak bisa lagi nanti cari makan di Indonesia. Kita sampaikan dan mereka akan ngerti kok. Kalau kita sampaikan dengan data yang jelas. Contoh nih, hujatannya jelas kan, bukan ngarang-ngarang, bukan kita fitnah dia menghujat, tapi memang dia menghujat, ada datanya, ada videonya. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa mengetuk hati dan juga akal teman-teman. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain